siap untuk belajar lagi aja. Aku tugas kemarin juga belum selesai. Namanya juga perawat, Pak. Kalau nggak siap belajar, gimana juga kita mau siap ngerawat orang? Anak aku anatomi kemarin juga belum apa. Banyak tangan aku ada 2. Alhamdulillah ya. Kamu selalu telat. Tadi macet jalan. Tunggu ibu belum masuk. Iya, masih ada 5 menit lagi sebelum Bu Istana masuk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke semuanya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang etika dan empati dalam keperawatan. Baik semuanya, sesuai yang saya terangkan tadi, tugas kalian adalah membuat kelompok kecil untuk menjelaskan bagaimana penerapan etika dan empati dalam keperawatan pada pasien DM dengan gangguan fisik. Dikerjakan sekarang, oke? Baik, Bu. Kita buat tugasnya sekarang yuk. Kalian mau bagian yang mana? Aku bagian bermakalah. Kamu udah pasti ngomong di depan. Aku bagian PPT aja deh. Aku bilang apa? Kamu bagian cari materinya aja. Tapi usahakan cari materinya di buku ya, jangan di internet. Oke, berarti udah ada tugas masing-masing kan? Teman-teman, ini serius kalian mau ngambil semua materinya dari buku? Iya dong, kan tidak ada yang lebih benar jawabannya selain memahami teori. Tapi kan ini materi kita tentang empati. Kenapa kita nggak langsung lihat dari kasus lapangan aja yang lebih real? Ngapain sih tambah ribet aja? Teori dari buku sama internet juga udah lebih dari cukup dan yang pasti benar. Ya udah deh. Bagus sekali presentasi kelompok kalian ya. Cuman kan di sini saya lihat kalian banyak sekali mengambil penjelasan dari buku. Menurut inilah, menurut itulah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah jika ada pasien yang harus dioperasi, pasien DM harus dioperasi. Namun pasien dan keluarga pasien tidak mengizinkan dirinya untuk mengoperasi, tidak mau dioperasi. Apa tindakan yang harus kalian ambil sebagai perawat? Ya kita harus tetap bujuk pasien dan keluarganya Bu, karena ini memang udah prosedur. Benar tuh Bu. Namun jika keluarga pasien setuju pasiennya sendiri tidak setuju bagaimana? Kita jelaskan aja pada pasiennya kalau apa yang terjadi kalau tidak mau dioperasi. Kalau prosedurnya mengharuskan operasi, berarti itu adalah jalan keluar untuk sembuh. Tindakan macam apa itu kalian ini? Di sini jelas-jelas kita membahas tentang empati, namun kalian tidak ada sedikit pun melibatkan sikap empati di sini.
Kalian belum mengerti cara kerja sikap empati dalam menangani pasien di dunia perawatan. Tugas kalian saya anggap belum selesai. Buat lagi, sekali lagi. Sana, balik bawa kamu. Tadi kita di mana sana? Karena aku tadi jawaban kita belum aja. Ya kan, aku juga bingung. Jadi kalian belum tahu di mana kesalahan kita. Jadi sebenarnya empati itu nggak bisa kita pelajari cuma dari buku aja. Empati itu baru bisa benar-benar kita pahami kalau misalnya kita udah ngejalani sehari-hari, udah pengalaman tentang empati itu. Apalagi nih kan, kita sebagai perawat tuh udah pasti hubungannya dengan manusia, dengan pasien kita nanti. Pasti mereka juga punya hati kan, punya perasaan. Nah gitu, kita belajar bagaimana cara kita peduliin orang lain. Bukan cuma belajar teori. Selama ini kan kita cuma fokus ke teori tanpa peduli kayak mana sih cara berempati kepada orang lain, gimana sih cara kita peduli kepada orang lain. Nah, jadi intinya kita tuh belajar empati tuh nggak bisa dari buku atau dari teori aja gitu, atau kita ikutin sesuai prosedur. Tapi empati itu bagaimana kita hadir, kemudian kita peduli kepada orang lain. Apalagi perawat tuh memang itu kan peran pentingnya. Bagaimana, sudah tahu apa kesalahan kalian? Sudah, Bu. Jadi, jika pasien tidak ingin dioperasi, kita harus menghargai keputusan pasien dan membujuknya secara pelan-pelan dengan lemah lembut tanpa ada kesan memaksa. Benar Bu, karena pasien juga punya hati Bu. Nah, itu baru bagus. Ini yang saya maksud dengan sikap empati. Empati itu sangatlah penting bagi kita calon-calon perawat, agar kita tahu harus bertindak seperti apa ketika kita mendapatkan seorang pasien nanti. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semakin mengerti apa itu empati. Karena kita adalah seorang perawat yang akan merawat pasien. Jadi kita harus punya sikap empati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Res, karena berkat kamu itu kami bisa tahu bahwa empati itu penting. Oh iya, sama-sama, aku senang banget belajar empati karena kan kalau bisa belajar empati, belajar keperawatan terasa lebih menyenangkan. Setuju, apalagi belajar sama kalian. Karena semua teori itu yang penting berjalan dari hati. Dari setiap lelah dan kesalahan, kami belajar bahwa menjadi perawat bukan soal seberapa banyak teori, tapi seberapa tulus hati ikut memahami. Karena merawat bukan hanya dengan tangan saja, melainkan dengan hati yang merasa. Inilah makna yang sebenarnya. Belajar